Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Tanjungan dari kelas 10 akuntansi 3. Jadi kali ini saya akan bikin video presentasi, yaitu dari kelompok saya, kelompok 4, yang berjudul Bank Sentral dan Bank Umum. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama ada definisi Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan dan moneter suatu negara. Kalian tahu nggak sih arti moneter itu apa? Nah, jadi moneter itu yaitu kata sifat dari atau berhubungan dengan uang atau keuangan. Oke, lanjut. Kita ke fungsi bank sentral. Fungsi bank sentral ada 5, yaitu yang pertama, 1. Mengatur kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, mengawasi dan mengatur bank-bank umum. Yang keempat, menjadi lender of last resort. Yang kelima dan yang terakhir yaitu mengatur tingkat suku bunga. Menjadi lender of last resort itu apa ya teman-teman? Oke, yaitu menjadi pemberi pinjaman terakhir. Nah, jadi kayak gini nih. Jika ada bank yang sedang krisis, yang sedang mengalami kesulitan likuiditas, Bank Indonesia akan memberikan kredit atau pinjaman. Jadi kayak gitu. Nah, mengatur tingkat suku bunga. Mengatur tingkat suku bunga itu artinya menentukan suku bunga pinjaman dan deposito di pasar. Nah, lanjut kita ke tujuan bank sentral. Tujuannya yaitu menjaga stabilitas keuangan, mengendalikan inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas keuangan artinya memastikan sistem keuangan negara berfungsi secara efektif dan efisien. Nah, lanjut kita ke contoh bank sentral. Ini ada 5 contoh bank sentralnya. Yang pertama itu Bank Indonesia atau BI, yang kedua ada Federal Reserve, ada AS, yang ketiga Bank of England yaitu Inggris, yang keempat ada Bank of Japan yaitu Jepang, yang kelima ada European Central Bank atau ECB. Oke, definisi bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menerima deposito dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Jadi bank umum itu yang kayak biasa kita sehari-hari gitu guys, yang biasanya ada di masyarakat gitu. Nah, fungsi dan tujuan dari bank umum yaitu fungsinya ada 4. Yang pertama menerima deposito, yang kedua memberikan pinjaman, yang ketiga menyediakan jasa pembayaran, yang keempat menyediakan jasa keuangan lain. Deposito itu apa ya guys? Kalian udah tahu belum? Nah, jadi arti deposito itu yaitu simpanan berjangka yang hanya bisa dicairkan setelah jangka waktu yang tertentu telah berakhir, sehingga dana tidak bisa ditarik kapan saja seperti tabungan biasa. Intinya tuh dia nggak bisa dicairkan. Jadi tuh dia kayak yang kita nyimpen uang, terus habis itu kita tuh nggak bisa mencairkan uang itu, apa sih namanya? Bisa semau-mau kita. Jadi itu tuh harus ada waktu tertentunya. Nah, tujuannya yaitu mengoptimalkan keuntungan dan meningkatkan layanan keuangan kepada masyarakat. Layanan di bank umum ada apa aja ya guys? Kalian tahu nggak sih? Jadi, layanan di keuangan di bank umum yaitu ada simpanan, ada giro, tabungan, deposito, penyaluran kredit, transfer dana, inkaso, dan clear. Inkaso itu apa ya? Inkaso adalah proses penagihan instrumen pembayaran seperti cek atau wisel atas nama nasabah. Nah, kalau clearing itu proses penyelesaian transaksi keuangan antar bank yang berpartisipasi. Oke, lanjut kita ke jenis-jenis bank umum. Jenis-jenis bank umum ada 5, yaitu yang pertama bank pemerintah, milik pemerintah dan beroperasi untuk kepentingan negara. Yang kedua ada bank swasta, milik swasta dan beroperasi untuk mencari keuntungan. Dan yang ketiga ada bank asing, milik pihak asing atau milik pihak dari luar gitu, dan beroperasi di negara lain. Yang keempat ada bank campuran, milik bersama antara pihak swasta nasional dan pihak asing. Dan yang kelima atau yang terakhir ada bank syariah, beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dia ikut kayak prinsip agama Islam dan tidak menerima bunga atau bunga itu kecil gitu. Contoh dari bank umum, yang pertama ada Bank Mandiri, yang kedua ada Bank Negara Indonesia atau BNI, yang ketiga ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI, yang keempat ada Bank Sentral Asia atau BCA, dan yang kelima yaitu ada Citibank. Nah, perbedaan bank sentral dan bank umum itu, yang pertama, tujuan dari bank sentral bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, sedangkan bank umum bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan. Nah, berbanding terbalik kan? Nah, yang fungsi dari bank sentral yaitu memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan, sedangkan bank umum memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang menerima deposito dan memberikan pinjaman.
lingkupnya, yaitu bank sentral memiliki lingkup yang lebih luas, yaitu mengatur dan mengawasi sistem keuangan secara keseluruhan. Sedangkan bank umum memiliki lingkup yang lebih sempit, yaitu melayani nasabah individu dan bisnis. Oke, udah masuk ke slide yang terakhir. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf apabila ada salah kata ataupun perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.